Salam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pagi hari ini kita tetap bisa melihat penyertaan dan pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, juga pelayanan kita bersama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam warta pagi hari ini. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 17 Mei kita akan adakan tetap secara online dan akan diadakan pada jam 8.30. Persembahan pada tanggal 17 nanti akan diadakan 2 kali. Salah satunya adalah untuk persembahan diakonia kita. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini kita tetap bisa mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Kemudian ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita akan adakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei jam 9 tepat secara online. Saya tetap menghimbau dan mengajak jemaat, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan waktu, juga tempat. Kita akan beribadah bersama-sama di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang selanjutnya persekutuan doa setiap hari Kamis. Kita akan adakan secara online melalui Instagram GPMBRI Batam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti persekutuan doa ini dapat mengikutinya melalui aplikasi Instagram, dan jika ada kesulitan, kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya kepada setiap kami sehingga kami dapat memfollow up-nya. Persembahan dapat jemaat kumpulkan bersama-sama setiap hari Minggu melalui amplop dan ditulis tanggal, nama, dan keluarga. Dikumpulkan ketika nanti kita sudah beribadah secara offline. Atau bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ingin mentransfer persembahan setiap minggu, sudah ada nomor rekening yang dapat dipergunakan. Mari saya terus mengajak setiap jemaat untuk menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa setiap malam jam 7. Dan saya akan membagikan pokok-pokok doa untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Meskipun kita terpisah jarak dan tempat, mari kita tetap berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita, untuk dunia ini, juga untuk pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Saya tetap mengajak dan menghimbau jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita bersama-sama. Mengurangi pertemuan secara komunal demi memutus mata rantai penyebaran virus yang saat ini masih terus menjadi hal yang perlu diwaspadai. Pemerintah senantiasa menghimbau untuk setiap kita ketika berkegiatan keluar rumah dapat menggunakan masker yang ada. Selanjutnya juga kita, GPMBRI, khususnya GPMBRI Batam, mendukung usaha jemaat, khususnya dalam masa COVID-19 ini. Bagi jemaat yang ingin dipromosikan usahanya, dapat menghubungi Contoh Grace melalui WA yang sudah ada. Mari jemaat tetap berinteraksi melalui media online YouTube kita. Jika ada jemaat yang ingin memberikan masukan untuk ibadah online kita, silakan klik like dan komen video yang ada. Serta subscribe channel GPMBRI Batam
untuk mengetahui informasi seputar kegiatan dan ibadah yang ada di KPMB Batang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah secara online dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kita terus mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya mengajak semuanya mengangkat lagu pujian KPPK 60, Suci, Suci, Suci. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung-burung layang-layang sebagai sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Fotum kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 5. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan membacakan ayat mas kita yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Baik, kita akan membacakannya bersama-sama. 2, 3. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anak Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita. Tuhan, inilah hidupku. Biarlah pujian kita ini sungguh merupakan kerinduan yang dari hati kita untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan, inilah hidupku. Tuhan
Bapa surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu sekali lagi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami masih diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan hadir di dalam setiap hati kami, dalam setiap tempat dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami di tempat yang berbeda-beda, tapi kami yakin Tuhan, nama Tuhan yang terus dimuliakan. Tuhan juga Tuhan, kami mau mohon ampun di hadapan Tuhan, menyatakan segala setiap dosa-dosa kami yang kami perbuat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami dan melayakkan kami sungguh dapat hadir di dalam Tuhan dan ibadah Tuhan. Bila sungguh semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita bersyukur pada pagi hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Grace. Namun sebelum itu kita akan mengangkat lagu pujian KPPK dari 345, Meski Sedikit Ia Berkenan. Sudah mengundi adakah
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa sekali lagi bersama-sama beribadah. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur bahwa sekali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di momen ini saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk setiap ibu-ibu di luar sana yang berjuang keras sampai saat ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati mempersiapkan hati kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan untuk setiap kami datang ke hadirat Tuhan. Di dalam rumah kami masing-masing kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam hati setiap kami. Engkau yang menolong setiap kami sampai pada hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu biarlah kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman Tuhan inilah yang meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, agar kami semakin dimampukan untuk kami menjalani kehidupan kami hari demi hari di dalam segala masa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini dengan tema Nuh dan misi Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, saya mengajak setiap kita membaca dari ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Kejadian 6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan setelah itu nanti kita akan bersama-sama tetap merenungkan firman Tuhan di dalam pasal 6 ini. Saya harap kita tetap membuka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara soal project ya, Bapak Ibu Saudara mungkin kita tahu dengan profesi pekerjaan yang namanya menjadi arsitek. Bapak Ibu Saudara, seorang yang berprofesi sebagai arsitek ketika merancangkan suatu proyek, ia akan mempersiapkan segala sesuatu, memperhitungkan setiap detail bangunan yang akan dia buat. Sangat detail dengan perhitungan-perhitungan yang sangat teliti harus dia kerjakan. Bahkan perhitungan yang kecil sekalipun akan sangat mempengaruhi bangunan yang ia rancang. Jika ada kesalahan kecil, ia harus segera memperbaikinya. Kalau tidak akan berakibat fatal. Apalagi kalau ada kesalahan besar. Kesalahan kecil saja sudah bisa membuat proyek itu bergagal begitu ya. Bagaimana mungkin jika ada kesalahan besar? Pasti akan ada hal yang begitu fatal ketika ada kesalahan besar yang terjadi. Kesalahan di dalam pembangunan yang ternyata tidak sesuai yang dirancangkan sejak awal pasti bisa merusak dengan fatal. Pilihannya harus mengulang dari awal, segera memperbaiki agar bangunan itu tidak rusak dan tidak membahayakan, atau membiarkan bangunan itu berjalan
tetap dikerjakan, tetapi akan sangat membahayakan orang-orang yang bekerja, lalu juga ketika nanti akan selesai akan juga berbahaya bagi orang-orang yang menggunakannya. Tentu rancangan yang rusak harus segera diperbaiki. Kalau tidak akan berakibat fatal, semakin fatal. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini juga sama terjadi dengan apa yang barusan kita baca. Terjadi dengan keadaan manusia pada zaman Nuh pada waktu itu. Ketika Nuh hidup, kita melihat bagaimana manusia hidup semakin lama semakin jauh dari Allah. Allah adalah desainer pertama dari dunia ini. Allah adalah perancang yang paling pertama di dunia ini. Ialah yang merancang langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 31 yang mungkin kita sudah sering membacakannya. Dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya sungguh amat baik. Itu semua untuk menyatakan kasih-Nya kepada seluruh ciptaannya dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah ciptaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 yang tadi sudah saya bacakan kepada setiap kita, Tuhan justru melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi ini. Dan kecenderungan hati mereka adalah selalu melakukan yang jahat dan yang jahat. Ketika manusia dikuasai oleh dosa, maka kecenderungan hati mereka adalah melakukan yang jahat. Dosa merusak gambaran manusia, gambaran yang seharusnya memuliakan Allah. Tetapi justru karena dosa, gambaran Allah yang sungguh amat baik itu menjadi tercemar karena dosa. Kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi dengan anak-anak Adam dan Hawa. Di kejadian-kejadian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Kecenderungan hatinya adalah melakukan yang jahat. Natur manusia sudah menjadi natur dosa. Bukan hanya itu saja, bukan hanya berhenti di Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel saja, tidak. Tetapi dikatakan di dalam ayat 6, pasal 6 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak, ketika manusia itu semakin lama semakin bertambah banyak, tetapi apa yang terjadi? Mereka justru semakin banyak berbuat dosa. Dikatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Bapak Ibu Saudara, dikatakan anak-anak manusia dalam bagian ini adalah mereka yang takut akan Tuhan. Anak-anak Allah yang takut akan Tuhan. Ini adalah keturunan Set, Kalau kita tahu Set adalah anak dari Adam dan Hawa setelah Kain dan Habel. Tetapi anak-anak manusia yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah mereka yang hidup penuh dengan kejahatan. Mereka adalah keturunan Kain dan mereka berbuat dosa, berbuat jahat, semakin jahat di hadapan Tuhan. Anak-anak manusia dan anak-anak Allah saling kawin, kawin campur begitu ya. Ketika anak-anak Allah bertemu dengan anak-anak manusia yang cantik-cantik, tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka dengan seenaknya mencari dan kawin dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Apa dampaknya, Bapak Ibu Saudara? Dampaknya adalah mereka menjadi terpengaruh dengan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Tuhan melihat hal itu terjadi, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Allah. Ada kata-kata menyesal di sana. Kalau Bapak Ibu tahu, menyesal ini sama dengan kata-kata masgiulah hati Allah, Keadaan yang begitu kesal, gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan menyesal dengan rencananya sendiri ketika Ia menciptakan manusia? Apakah itu artinya? Apakah Tuhan menyesal telah menciptakan manusia? Tidak, Bapak Ibu Saudara.
Ayat ini bukan berarti seakan-akan Tuhan melakukan kesalahan ketika Ia menciptakan manusia. Tetapi di dalam ayat ini menggambarkan betapa murkanya Allah, betapa kesalnya Allah, betapa hancur geram gemasnya Allah ketika melihat manusia-manusia ciptaannya yang seharusnya sudah dibentuk sesuai dengan gambaran Allah. Mereka sungguh amat baik, mereka punya tujuan yang mulia di dalam kehidupannya, tetapi justru apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Kecenderungan hati mereka adalah berbuat yang jahat dan justru menyakiti Allah. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan tujuan penciptaan mula-mula, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan misi Allah ketika menciptakan manusia adalah untuk manusia bisa menikmati kasih Allah. Tetapi justru ketika manusia berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus itu, maka Allah dengan kasih yang begitu besar tetap rindu menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ia tidak mau, Ia tidak bisa membiarkan manusia terus-menerus hidup di dalam dosa. Pilihannya adalah membiarkan, ya udah rusak aja, begitu sekalian rusak wis biarin. Sehingga terjadi keadaan yang begitu fatal, ya seperti bangunan yang tadi kita sama-sama bahas. Ketika arsitek membiarkan bangunannya, ya udah sekalinya rusak dan akibatnya adalah fatal. Kesalahan kecil fatal juga akibatnya. Pilihannya adalah membiarkan itu semua terjadi dan semuanya akan mati binasa, atau memperbaiki apa yang sudah rusak agar tidak semakin fatal. Demikianlah dengan misi Allah. Allah tidak mau manusia semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin hidup di dalam kuasa dosa. Manusia terus-menerus hidup di dalam dosa sehingga pada akhirnya manusia akan mati binasa selama-lamanya di neraka. Bukan itu yang Allah inginkan ketika Ia menciptakan manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah melakukan misinya kepada manusia. Ia memperbaiki apa yang salah, apa yang sudah dirusak oleh kuasa dosa. Dikatakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tetapi apa yang dikatakan di ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah manusia yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang yang hidup di dalam zamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Bahkan Ia memakai Nuh menjadi alat untuk melanjutkan perjanjiannya kepada manusia. Di tengah-tengah dosa besar yang manusia lakukan, Allah masih memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau dipikir-pikir layak gak sih manusia pada waktu itu menerima hukuman dari Allah karena dosa yang sudah manusia lakukan? Layak sebenarnya jika pada waktu itu Allah ingin memusnahkan semua manusia karena dosa yang sudah begitu besar. Hancurkan saja mereka semua tanpa ada yang tersisa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Di tengah-tengah keberdosaan manusia, di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia kepada Allah, justru di sanalah anugerah Allah, kasih karunia Allah dinyatakan kepada umat manusia. Pada waktu itu Nuh dipilih, Nuh dipakai oleh Allah untuk menjalankan misinya. Ia tidak mau ciptaannya berakhir sia-sia. Allah tidak mau ciptaannya berakhir binasa. Tetapi Ia tetap rindu memulihkan perjanjiannya, relasinya dengan manusia.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Nuh, ia adalah seorang yang dipilih Allah untuk membuat bahtera, ya. Kalau kita lihat di sana di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, Tuhan Allah berkata demikian, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memunahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa." Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memilih Nuh, ia menjelaskan begitu detail apa yang menjadi misinya. Dia menjelaskan bahwa Nuh, kamu harus buat seperti ini ya. Nanti kamu bikin bahtera tingginya sekian, hastanya sekian, dan lain-lain sebagainya. Dijelaskan begitu detail oleh Allah bahtera yang harus ia buat. Bukan hanya itu saja, Nuh juga harus mengumpulkan semua makhluk masing-masing sepasang. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang Allah berikan disambut dengan ketaatan Nuh kepada Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 22, apa yang sudah Allah perintahkan kepada Nuh dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia, ada respon. Ada respon dari manusia yang takut akan Allah. Misi Allah diberikan kepada Nuh dan Nuh merespon kasih karunia Allah itu dengan tepat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara respon Nuh ketika Allah memberikan misinya kepada dia? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Nuh hidup berelasi dengan Allah. Respon yang pertama, Nuh hidup berelasi dengan Allah. Dia tetap dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana ketika kita sedang mengerjakan proyek begitu ya, sedang mengerjakan suatu hal, maka setiap orang yang bekerja di dalam proyek itu harus memiliki komunikasi yang baik, bukan? Ya. Ketika tidak terjadi komunikasi yang baik, ya, ada kerusakan di tengah-tengah relasi itu di dalam mengerjakan suatu proyek atau misi, maka bisa terjadi yang namanya miskomunikasi, ya. Bisa jadi proyek yang dirancangkan itu gagal dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Komunikasi adalah sesuatu yang penting di dalam menjalankan sebuah proyek atau misi. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara kehidupan Nuh dengan Allah. Ketika ia mendapatkan kasih karunia Allah, misi Allah itu diberikan kepada Nuh. Ia meresponnya dengan tetap menjaga hidupnya berelasi dengan Allah, dekat dengan Allah. Dikatakan Nuh adalah seorang yang dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah. Sudah menjadi kebiasaannya untuk berkomunikasi dengan Allah. Hidup yang terus-menerus membangun relasi dengan Allah sehingga ia tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang harus ia lakukan. Begitu pula sebaliknya. Dengan jelas Allah memberitahukan segala sesuatunya kepada Nuh. Setiap detail disampaikan kepada Nuh dalam membuat bahtera itu. Ia bisa mengerjakan apa yang sudah Allah rancangkan. Ya, kita bisa lihat bagaimana Tuhan memberitahukan setiap inci, detail bagaimana membangun bangunan bahtera itu. Tidak ada satupun yang dibiarkan terlewat. Bapak Ibu Saudara, Nuh memiliki relasi yang dekat dengan Allah sehingga ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan Allah menuntun setiap langkah demi langkah, setiap hal yang ia kerjakan karena ia dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita bingung ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Tuhan, aku harus mengambil langkah apa? Apa langkah yang tepat yang harus saya ambil? Kadang kita takut salah melangkah, takut keputusan yang kita ambil itu tidak tepat dan membawa kita kepada hal-hal yang justru merugikan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya misi siapakah
yang sedang kita kerjakan di dunia ini? Misi diri kita sendirikah? Keuntungan diri kita sendirikah? Kesuksesan diri kita sendirikah? Misi dirimu sendiri? Pencapaian untuk dirimu sendiri? Atau misi yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Atau hidup kita adalah menjalankan misi Allah? Bukankah misi kita di dunia ini, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan? Bukankah itulah yang menjadi tujuan utama kita sebagai anak-anak Allah? Kalau begitu, bukankah Ia adalah Allah yang menuntun setiap kita untuk menjalankan misinya, sebagaimana Tuhan menuntun Nuh mengerjakan misi membangun bahtera itu. Apapun yang menjadi profesi kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun status kita saat ini, misi dan tujuan utama hidup kita adalah satu, yaitu misi memuliakan nama Tuhan. Kalau benar itu yang menjadi misi kita, bukankah Tuhan pasti akan menuntun kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seringkali kita mencari jawabannya ke sana kemari, padahal jawabannya adalah dekat dengan Allah. Hidup dekat dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Maka Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Nuh lakukan. Yang pertama responnya di dalam menjalankan misi Allah di dalam kehidupannya. Dia tetap menjaga hidupnya dekat dengan Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa respon yang selanjutnya Nuh lakukan ketika ia menerima misi Allah ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Nuh taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang canggih ini kita dimudahkan dengan banyak hal ya. Bahkan dengan perkembangan teknologi kita bisa tahu ya kira-kira hari ini akan hujan atau besok akan hujan, akan panas ya. Kita bisa tahu melalui perkembangan teknologi. Kalau hari ini akan hujan, tentu kita akan mempersiapkan diri payung sebelum hujan begitu ya. Kalau tidak bawa payung ya bisa kehujanan gitu ya. Kita akan lebih mudah mempersiapkan sesuatu ketika kita tahu kapan hal itu akan terjadi. Namun di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan ketika Ia menyatakan rancangannya, ada bagian-bagian yang memang kita tidak dijelaskan. Ya. Ada bagian-bagian yang memang nampaknya menjadi misteri. Nuh pun tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan air bah itu. Memang penjelasan tentang pembuatan bahtera sangat jelas. Tetapi petunjuk itu adalah sesuatu yang belum tahu kapan akan terjadi. Namun bagian Nuh hanyalah mengerjakan bahtera itu setiap hari bersama dengan keluarganya. Bagian Nuh adalah taat mengerjakan misi Allah yang ia tahu pasti akan terjadi, namun tidak tahu kapan akan terjadi. Nuh taat dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7a juga dikatakan di sana. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dikatakan sesuatu itu belum terlalu kelihatan ke depannya. Bahtera itu memang dijelaskan begitu detail. Tetapi dengan taat ia mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh tetap taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Di saat orang-orang di sekitarnya mungkin mulai mempertanyakan, apa sih yang kamu kerjain di atas bukit? Apa sih, ngapain sih kamu satu keluarga bikin bahtera sebesar itu di atas bukit? Bukankah biasanya membangun kapal itu ya kamu harus ke laut? Tetapi Nuh membangun bahtera itu di saat tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia harus tetap mengerjakan semua itu di atas bukit bersama dengan keluarganya. Apa gunanya? Untuk apa membangun bahtera itu di saat tidak terjadi apa-apa? Tentu orang banyak di sekitar dia, orang-orang sejaman dia bisa jadi bahkan mengolok
apa yang Nuh dan keluarganya lakukan. Kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan kita ini, di dalam pasal 6 Tuhan suruh bikin bahtera. Pasal 7 sudah langsung air bah. Nampaknya kayak ceritanya cepat terjadi ya. Tapi kita sebenarnya tidak tahu bagaimana ketika kita zoom in begitu ya. Ketika kita melihat lebih dalam, Nuh waktunya itu hari-harinya berjalan tetap terus mengerjakan. Tidak secepat itu Bapak Ibu Saudara. Bertahun-tahun ia harus membuat bahtera itu, mempersiapkan bahtera itu. Bapak Ibu Saudara, bahtera yang Tuhan perintahkan itu harus tetap mereka kerjakan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka harus menutup telinga mereka mendengar orang-orang sekitar mereka yang mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Nuh hanya taat, Nuh hanya dengar apa yang menjadi suara Tuhan. Nuh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan kepadanya. Dikatakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh taat kepada firman Tuhan. Demikianlah Nuh menjadi bagian dari misi Allah dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Ia tahu apa yang ia harus lakukan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Taat, 4 huruf yang sederhana ya, T-A-A-T ya. Sebenarnya cuma 2 huruf, cuma T sama A, tapi diulang lagi begitu ya, taat. Namun Bapak Ibu Saudara, kata yang sederhana ini tapi sulit sekali untuk dilakukan. Tetapi yang Nuh pilih adalah ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Ia memilih untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Nuh hidup dekat dengan Allah dan Nuh hidup taat kepada Allah. Itulah respon Nuh terhadap kasih karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita ketika kita menerima anugerah itu? Apakah hidup kita masih mengerjakan misi pribadi kita? Kesenangan dan kesuksesan kita sendiri yang kita kejar? Atau kita menjalankan misi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, dalam profesi apapun, di dalam status apapun kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, Allah pun memanggil setiap kita di masa ini, di zaman ini, untuk menjalankan misinya di dunia ini. Untuk memuliakan Allah di dalam apapun yang kita kerjakan. Menceritakan kasih setia Allah, kasih karunia Allah kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah memanggil kita. Allah memberikan misinya juga kepada setiap kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Tentu kita akan sulit mengerti. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita terhadap misi yang sudah Allah berikan? Tentu akan sulit ketika kita tidak memiliki kehidupan relasi yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Nuh hidup tetap dekat dengan Tuhan dan hidup taat akan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ia dimampukan untuk menjadi salah satu alat menjalankan misi Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika di dalam pandemi ini, di dalam kesulitan, keadaan sulit yang seperti ini justru kita semakin jauh daripada Tuhan? Atau di dalam menjalankan keadaan-keadaan yang sulit ini kita semakin sadar dan semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah memiliki kehidupan yang tetap dekat bergaul dengan Allah? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, atau justru kita semakin undur daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan,
Mari kita memiliki kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tetap taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan itu adalah pelita, kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Ia menuntun setiap langkah demi langkah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memakai kita juga di masa ini untuk menjalankan misinya. Dan bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita ketika kita berada di tengah-tengah pandemi saat ini? Apakah kita mau menjawab untuk tetap melakukan misi Allah, memuliakan Tuhan dengan apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun status kita saat ini, dimanapun kita berada? Maukah engkau untuk merespon karya Allah, merespon kasih karunia Allah untuk memakai engkau menjadi rekan sekerjanya, memuliakan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan di zamanmu, di masamu saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan menyapa setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini misi yang kami kerjakan adalah misi diri kami sendiri. Mengejar kesuksesan untuk diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami terkadang lupa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami sekali lagi diingatkan bahwa misi hidup kami, tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Misi hidup kami adalah untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah pernah kami terima itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, dalam momen-momen sulit seperti ini, jangan biarkan kami terhalang untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Jangan biarkan kami hanya sekedar duduk diam dan kami tidak melakukan apapun. Tetapi kami rindu ya Tuhan, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam keadaan ini, profesi apapun, pekerjaan apapun, status apapun, dimanapun kami berada, kami tetap mau menjadi Allah Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pakai kami. Ajar kami ya Tuhan untuk di dalam masa-masa seperti ini justru kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami semakin dengaran kebenaran firman Tuhan. Mencari apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Yang menuntun setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bantu kami. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Keputusan-keputusan yang harus kami ambil seringkali kami menemukan jalan buntu. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi masa depan kami tidak tahu. Tetapi kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam Tuhan. Masa depan kami, kehidupan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami, semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam masa-masa sulit seperti ini kami semakin bergantung penuh kepada Tuhan, semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Baik itu pekerjaan kami ya Tuhan, pekerjaan kami yang mungkin saat ini sedang juga di dalam masa-masa yang sulit. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Tuhan sendiri yang mencukupkan setiap kebutuhan kami hari demi hari. Kebutuhan kami biar Tuhan sendiri yang mencukupi. Tuhan sendiri juga yang menolong keluarga kami. Menolong mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Secara khusus mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami rindu. Biarlah anugerah Tuhan pun Tuhan nyatakan bagi setiap keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kesehatan setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Di tengah-tengah pekerjaan, kegiatan yang harus kami tetap lakukan. Tuhan sendiri yang menolong kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami terus berdoa untuk
negara kami, bangsa kami, dan juga seluruh dunia yang saat ini juga masih tetap bergumul di dalam pergumulan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong ya Tuhan. Di dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan kami, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, campur tangan, memberikan mereka hikmat untuk mengambil setiap keputusan dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong mereka. Setiap menteri, setiap orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan pemerintah, dari yang tertinggi hingga yang terendah, Tuhan yang menolong mereka, agar apa yang mereka lakukan sungguh untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mengambil untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tuhan kiranya menolong juga untuk setiap tim medis yang Tuhan yang masih terus berusaha berjuang sampai pada hari ini merawat setiap korban. Tuhan yang terus berikan mereka kesehatan, kuatan. Tuhan yang terus meneguhkan hati mereka tetap bersemangat memberikan yang terbaik untuk menolong setiap pasien yang sedang dirawat. Tuhan sendiri yang menolong setiap alat-alat medis yang juga digunakan. Tuhan pakai setiap obat-obatan juga yang dikonsumsi. Tuhan pakai untuk menjamah dan memulihkan setiap pasien yang ada. Kami menyerahkan setiap pasien, Tuhan sendiri yang menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan, memulihkan mereka. Setiap rumah-rumah sakit juga yang digunakan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pakai untuk bisa merawat setiap pasien dengan baik, dengan tepat. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Stabilitas ekonomi, Tuhan sendiri yang menolong. Di tengah-tengah ada begitu banyak kejahatan juga yang terjadi. Tuhan sendiri yang berikan damai sejahtera. Tuhan berikan keamanan. Tuhan berikan perlindungan di tengah-tengah bangsa negara kami ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Terus bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah keadaan sulit seperti ini. Tuhan pakai kami untuk kami terus menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang paling tahu setiap pergumulan mereka dan paling tahu bagaimana cara menolong setiap mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Baik, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Grace. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk kantong persembahan atau persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih bisa disimpan dalam amplop atau bisa ditransfer melalui rekening yang sudah ada di layar. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sekarang Waktunya. Sekarang
persembahan. Kita bersatu dalam doa. Kami surga, kami kembali lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan telah beri dan Tuhan percayakan kepada kami. Pada pagi hari ini kami telah memberikan sebagian berkat yang daripada Tuhan. Bila sungguh persembahan ini dapat berguna dengan baik dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Tuhan terus yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan berdoa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Teduh. Baik, kita bersyukur ibadah kita sudah sampai di akhir ibadah. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu KPPK dari KPPK 54.